Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dengan NIM 2210802068. Langsung saja kita bahas. Yang pertama tentang definisi sikap dan kepuasan kerja. Oke. Definisi sikap dan kepuasan kerja merupakan dua elemen penting dalam perilaku organisasi. Memahami dua konsep ini sangat krusial bagi manajer dan juga pemimpin untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Sikap mencerminkan evaluasi individu terhadap objek, orang, ataupun situasi, sedangkan kepuasan kerja adalah perasaan positif atau negatif yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Keduanya ini berpengaruh langsung pada kinerja dan juga produktivitas karyawan. Nah, sikap itu terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama itu komponen kognitif, yaitu keyakinan atau pengetahuan yang dimiliki individu tentang suatu hal atau tentang suatu sikap. Lalu yang kedua terkait komponen afektif, perasaan atau emosi yang muncul sebagai respons terhadap objek sikap. Lalu yang ketiga tentang komponen perilaku, tindakan atau respon yang diambil berdasarkan sikap yang dimiliki. Nah, hubungan sikap dan perilaku apa sih? Nah, hubungan sikap dan perilaku cenderung lebih kuat jika sikap mengacu pada sesuatu yang pernah dialami oleh pribadi langsung. Contohnya, misal meminta mahasiswa yang tidak berpengalaman pada lingkungan kerja untuk menanggapi bagaimana bekerja untuk atasan yang tipenya itu otoriter. Nah, hasilnya pastinya akan berbeda jika diprediksikan perilaku aktual dengan bertanya kepada karyawan yang telah benar-benar bekerja untuk individu tersebut. Nah, selanjutnya terkait apa saja sikap yang dinilai oleh perilaku organisasi, itu ada 4 yang kita bahas. Yang pertama tentang kepuasan kerja, yang dimana sikap umum merupakan hasil dari beberapa sifat khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dari hubungan sosial individu di luar kerja. Lalu yang kedua itu adalah keterlibatan kerja, tingkat sampai sejauh mana performance kerja seseorang mempengaruhi harga dirinya dan tingkat sampai seseorang mengidentifikasi diri terhadap pekerjaannya. Lalu yang ketiga, komitmen terhadap organisasi, keinginan individu untuk bertahan sebagai anggota organisasi dan menerima tujuan dan nilai-nilai yang dianut organisasi, dan hal itu diwujudkan dengan pengabdian serta loyalitas penuh sesuai tujuan dan nilai organisasi yang diharapkan. Lalu yang keempat, persepsi dengan dukungan organisasi. Maksudnya adalah menilai sejauh mana pegawai percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka, dalam arti peduli terhadap kesejahteraan karyawan itu sendiri. Lalu pengaruhnya kepuasan atau tidak puasnya karyawan terhadap pekerjaan itu apa sih? Nah, kita bisa membahasnya itu dengan yang pertama, dengan cara keluar organisasi atau exit. Nah, itu tuh karyawan tidak puas mungkin untuk memilih meninggalkan pekerjaan mereka. Lalu yang kedua itu terkait menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat itu adalah voice, mencoba memperbaiki kondisi, menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan. Nah, ini juga karyawan bisa menyampaikan keluh kesah atau ketidakpuasan mereka terhadap manajemen dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga itu tentang kesetiaan, yaitu loyalty, bersikap pasif namun optimis dengan keadaan baik yang akan datang. Maksudnya adalah beberapa karyawan itu tetap loyal meskipun tidak puas, seringkali karena rasa tanggung jawab atau kebutuhan finansial. Dan yang terakhir terkait pengabaian atau neglect, kan? Neglect itu bersikap pasif tapi lebih cenderung cuek. Maksudnya adalah karyawan mungkin menunjukkan sikap apatisnya jika merasa tidak dihargai gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengukur kepuasan kerja kinerja karyawan. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan survei kepuasan karyawan. Nah, survei ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data dari karyawan mengenai beberapa aspek pekerjaan mereka. Nah, survei yang bisa dilakukan itu secara berkala, misalnya setiap tahun ataupun setiap bulan. Nah, lalu yang kedua itu dengan melakukan Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ. Questionnaire ini berisi pertanyaan yang meminta karyawan untuk menilai tingkat kepuasan mereka dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Nah, karyawan memilih jawaban berdasarkan perasaan mereka terhadap berbagai aspek pekerjaan seperti gaji, lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja. Nah, memberikan alternatif jawaban lebih banyak dibandingkan dengan metode lain sehingga lebih mudah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kepuasan kerja. Lalu yang ketiga itu tentang Employee Net Promoter Score. Metode ini merupakan mengukur seberapa besar kemungkinan karyawan merekomendasikan perusahaannya sebagai tempat bekerja, memberikan wawasan langsung tentang loyalitas karyawan dan area yang perlu diperbaiki.
Lalu yang ketiga, dengan cara wawancara individu, melakukan wawancara dengan tatap muka dengan karyawan untuk mendengarkan langsung pendapat dan pengalaman mereka. Pertemuan ini dapat dilakukan secara rutin untuk membahas kinerja dan aspirasi karyawan, memungkinkan diskusi mendalam tentang kepuasan kerja dan masalah yang mungkin tidak terungkap dalam survei. Nah, bagaimana pengaruh kepuasan karyawan? Nah, kepuasan kerja terhadap kinerja itu berpengaruh positif. Di mana karyawan itu puas, kinerja pasti lebih efektif. Nah, kepuasan kerja terhadap OCB, OCB itu merupakan perilaku pekerjaan di luar job desk-nya gitu, secara sukarela. Nah, hal ini OCB terjadi ketika seseorang ini berada dalam mood yang bagus. Lalu terkait sikap terhadap pekerjaan, jika karyawan merasa memiliki keterlibatan yang kerja yang tinggi, berarti mereka puas. Nah, kepuasan kerja itu belum tentu ya. Nah, kepuasan kerja sendiri adalah evaluasi karyawan terhadap pekerjaan mereka yang mencakup perasaan puas ataupun tidak puas. Nah, faktor-faktornya apa yang mempengaruhi kepuasan kerja? Yang pertama itu adalah kompensasi. Karyawan mengharapkan sistem upah yang adil dan sesuai dengan kontribusi mereka. Yang kedua, kondisi lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja yang nyaman dan aman berkontribusi pada kepuasan. Lalu yang ketiga terkait hubungan sosial. Interaksi positif dengan rekan kerja dan atasan dapat meningkatkan kepuasan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah kesempatan untuk berkembang. Peluang promosi dan pengembangan diri juga penting untuk meningkatkan kepuasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait emosi dan suasana hati. Latar belakang kenapa adanya emosi itu adalah adanya keyakinan bahwa segala jenis emosi itu bersifat mengganggu. Ketika para peneliti mempertimbangkan emosi, mereka beranggapan bahwa emosi itu negatif yang kuat, khususnya pada jenis emosi yang marah, dapat mengganggu kemampuan karyawan untuk bekerja secara efektif. Nah, tentu saja beberapa emosi ketika diekspresikan pada waktu yang salah dapat mengurangi kinerja karyawan. Tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa karyawan membawa sisa-sisa emosionalnya ke tempat kerja setiap hari, tentu akan membuat lingkungan kerja, suasana kerjanya pun jadi tidak nyaman. Nah, menurut Stephen Robbins, afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Nah, emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, sedangkan suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan dengan emosi dan seringkali muncul tanpa kita sadari gitu ya, tanpa sebuah rencana. Nah, kumpulan dasar emosi. Kumpulan dari emosional itu ada rasa marah, rasa jijik, antusias, iri, takut dan lain-lain. Mungkin ini seperti contohnya itu di dalam film Inside Out, merupakan itu cerminan dari bentuk-bentuk kumpulan dasar emosional seperti itu. Nah, suasana hati sendiri definisinya apa sih? Nah, dalam bahasa Inggris kan pasti sering disebut sebagai mood, kondisi emosional yang lebih umum dan bertahan lebih lama dibandingkan emosi sesaat. Nah, suasana ini bisa menjadi dua dimensi utama, yaitu afek positif dan juga afek negatif. Nah, afek positif merupakan dimensi yang menggambarkan perasaan-perasaan menyenangkan dan juga energi yang kita rasakan. Nah, contohnya kebahagiaan, antusiasme, ketenangan, dan rasa cinta. Afek negatif merupakan dimensi yang menggambarkan perasaan-perasaan tidak menyenangkan dan stres yang kita rasakan. Nah, contohnya ini seperti rasa menggambarkan perasaan sedih, marah, cemas, dan juga bosan. Pentingnya memahami afek positif dan negatif yaitu membantu kita bisa mengenali diri sendiri. Itu yang kedua, memperbaiki hubungan interpersonal. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Yang keempat, menjaga kesehatan mental. Nah, di mana ini juga berhubungan langsung dengan emosi pekerja. Situasi di mana seorang pekerja menempatkan emosi yang diinginkan organisasi selama interaksi itu di tempat kerja. Contohnya ini ada dua, yaitu emosi yang dirasakan dan juga emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan itu adalah emosi yang dirasakan oleh individu itu sendiri, sedangkan emosi yang ditampilkan itu emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditampilkan oleh pekerja dan dipandang sebagai yang sesuai dalam pekerjaan tertentu gitu. Selanjutnya terkait teori peristiwa afektif, ya kan, menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja dan mempengaruhi kinerja sekaligus kepuasan kinerja mereka.
teknik regulasi emosi seperti apa sih? Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik berpura-pura di permukaan atau surface acting, yaitu dimana menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dengan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Contoh, ketika seorang pekerja itu menampilkan sebuah emosi tersenyum gitu kepada pelanggan, meskipun pada saat itu seorang pekerja tersebut juga tidak ingin melakukannya gitu loh. Jadi dia sedang berpura-pura di permukaan aja dia senyum. Terus yang kedua itu berpura-pura secara mendalam atau deep acting, adalah berusaha mengubah perasaan seorang berdasarkan aturan penampilan. Nah, seorang penyedia layanan kesehatan yang berusaha untuk secara tulus merasakan empati terhadap pasiennya merupakan contoh berpura-pura secara mendalam. Lalu, penelitian menunjukkan bahwa berpura-pura di permukaan lebih menimbulkan stres pada karyawan karena mengharuskan seseorang untuk memalsukan perasaan yang sebenarnya. Lalu yang keempat itu ada cognitive repressal dan juga social sharing. Lalu aplikasi perilaku organisasi antara sikap kepuasan dan juga emosi suasana hati. Jadi sikap kepuasan kerja dan emosi suasana hati itu saling mempengaruhi dalam konteks perilaku organisasi ya. Nah, teori peristiwa afektif tadi juga menjelaskan bagaimana peristiwa yang terjadi di tempat kerja itu memicu emosional pada karyawan gitu kan, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Nah, suasana hati yang positif seperti rasa senang, bahagia atau semangat itu berdampak langsung pada kepuasan kerja karyawan tersebut gitu. Karyawan yang berada dalam lingkungan yang suasana hati yang baik, yang ceria atau yang nyaman itu cenderung melihat pekerjaan mereka tuh secara lebih positif gitu, secara lebih enjoy untuk melakukan pekerjaan, terus merasa lebih terlibat dan juga memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan organisasinya. Terus sebaliknya, suasana hati negatif dapat menyebabkan ketidakpuasan dan meningkatkan kemungkinan stres gitu, atau lebih kayak malas-malasan untuk melakukan kegiatan atau tugasnya gitu loh sebagai karyawan. Oke, pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.